Kita lihat dalam kitab Sajaratul Ma'arif, nasihat Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama. Nah, sultannya ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sultannya aulia, kalau ini sultannya ulama. Sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan, ya Sidin. Ketahuilah, kebahagiaan manusia itu sebenarnya fi ma'rifatid dayyan, yaitu mengenal agamanya, yakni mengenal isi yang diajarkan oleh agama. Agama ini kan wasilah. Agama ini kan wasilah tuh perantara kita supaya kita bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad tuh perantara kita supaya kita bertemu, usul sampai kepada Allah. Subhanallah. Wa ta'atur rahmani bi fi'li ma amrihi bihi bi sirri wal i'lan. Taat kepada Allah yang Rahman, ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih dengan perbuatannya apa yang diperintahkannya pada suatu keadaan bisiri wal i'lan, baik yang tersembunyi perintah Allah maupun yang terang-terang. Nah, orang ma'rifatullah itu ialah melaksanakan perintah Allah yang zahir dan perintah Allah yang batin. Kemarin sudahlah perintah Allah yang zahir, yang perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang batin dengan sabar baru dapat terlihat. Dengan sabar, dengan ridho baru kita dapat melihat perintah batin Allah. Kita langsung sambung. Tasriful a'mali zahir wal batinah. Tasriful a'mali zahirah wal batinah. Kemuliaan amal itu ialah amal zahir, berpadunya amal zahir dengan amal batin. Bi ampusiha, yakni pada dirinya, wa mu'ta'alikiha, dan segala yang terkait dengan semua itu. Wa biha wasilatun ilaihi, di dalamnya ada wasilah. Wasilah kita itu ya agama nih, wasilah. Misalnya memahami tentang ketuhanan Allah, maka fa'abdalu a'maluna ma'rifatuz zati wasifat. Paling afdol hidup itu ialah mengenal Allah pada sifat dan zatnya. Jadi paling afdol semua ilmu itu ialah ma'rifatullah. Jadi paling afdol itu ma'rifatullah. Ilmu tauhid bagus, baru mengetahui tentang sifat Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengenali Allah? Nah, itu perlu namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu di mana ada? Ada di dalam tasawuf. Itu masalahnya. Ada di dalam tasawuf. Nah, tidak sembarang ilmu ini. Jangan belajar tasawuf. Kalau saya mengajarkan ini, saya membacakan kan. Saya ini guru kampung yang berhak mengajari tasawuf itu ulama. Siapa ulama itu? Seperti Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Qusairi, itu yang berhak. Saya ini membacakan aja, saya guru kampung aja. Makanya kitab diikuti. Bisa salah, saya banyak mungkin salah. Tapi lebih bagus juga daripada tidak tahu sama sekali, lihat. Ya kan? Nah, kosong, lebih apa kabar? Li'anna mu'alikuha asyraful mu'alikat. Karena itu adalah sesungguhnya semulia-mulianya hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan itu ada di ma'rifatullah. Wasyamaruha abdalus samarat, itulah buah yang paling bagus buahnya. Buah apa yang paling bagus? Namanya buah ma'rifatullah. Nah, ini Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Beliau ini banyak mengarang kitab fikih, tapi juga beliau juga mengarang kitab ma'rifatullah. Wa kadzalika jam'un ma yata'allaqu billahi minat ta'ati. Semua itu terkumpul ma yata'allaqu billahi minat ta'ati, dikumpulkan Allah dalam makna taat kepada Allah. Jadi orang ma'rifatullah itu per detiknya taat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya bergelombang terus, sirnya bergelombang terus, hanya yang diingatnya adalah Allah. Matanya ketika memandang, nih Aqua, dia sudah ingat kepada Allah.
memandang Juleha, terlihat Juleha yang diingatnya Allah. Kalau kita nang awam mengingat Allah, nang berzikir nama Allah, Allah nang diingat Juleha. Nah itu bedanya. Tepaling Bibay, nah Habib tepaling ya Habib. Hah? Palui Bibay, Yuribana Bibay melihat apa nih? Wah kada cukup lagi waktu lah, harus saja gini palui nah. Fa'in ijabatuhu, fa'inna ijabatahu abdalul ijabat. Sesungguhnya ijabah, pengkabulan jawaban yang paling abdal. Itulah ilmu ma'rifat, itulah ma'rifat. Bila pian ma'rifatullah, itu tanda Allah itu memberi pian. Misalnya pian kayak ini ma'rifatullah. Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Itu bukan usaha manusia tuh. Itu langsung Allah meletakkan di dada pian nurnya supaya pian terus-menerus ingat kepada Allah. Gambarannya bagaimana? Merasa diawasi oleh Allah tuh. Itu muraqabah. Apalagi musyahadah. Melihat memandang alam, melihat sesengot bercermin, Allah yang dilihat. Wah itu sudahnya tuh. Melihat iwak ikan di pasar, ingat Allah, musyahadah. Ikan aja Allah, wah itu luar biasa, itu musyahadah itu. Itu yang musyahadah tuh. Itu buah yang paling besar karunia Allah kepada hambanya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Nah itu yang kita bentuk, yang kita bicarakan ini kan teori ini. Yalah, mengaplikasikannya Nina. Sudah dapat anugerah Allah pada. Bila dapat anugerah, itulah namanya ma'rifatullah. Subhanallah, ini dari ulama paling besar nih, Sultanul Ulama. Ibadah yang paling abdal, wa ibadatuhu abdalul ibadah. Ibadahnya orang arif itu paling abdal. Kenapa? Karena sempurna terus, karena batinnya sudah dilini kepada Allah. Yalah, langsung kepada Allah. Tinggal johirnya aja lagi. Allahu Akbar, batinnya sudah ingat kepada Allah. Sebelum mengucap Allahu Akbar sholat pun sudah ingat kepada Allahnya, ya kan? Nah, siapa yang menjadikan anugerah, siapa yang menjadikan dia bisa sholat ini siapa? Allah. Sebelum sholat sudah sholat. Wah, mantap pula. Sebelum sholat mengingat Allah sudah berzikir di hatinya. Sebelum mati sudah mati. Nice. Apa tuh mati? Karena dia melihat semua gerak manusia tidak akan bergerak kecuali karena qahar Allah Subhanahu wa ta'ala, daya paksa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah langsung menggerakkan begini, bukan. Nanti pemahamannya. Subhanallah. Jadi ibadah apa yang paling bagus? Ibadah ma'rifatullah. Itulah nasihat diantara nasihat daripada Syekh Izzuddin Abdissalam. Mudah-mudahan dapat dimaknai, mudah-mudahan kita mengerti, dapat mengamalkan dan meningkat iman kita dari awam menjadi kawas. Bila sudah kawas, iman kita meningkat lagi jadi kawasul kawas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.